Halo teman-teman, kembali lagi di Transform Podcast, suara transform, suara anak muda. Oh iya teman-teman, kembali lagi bersama aku Indri. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang seru banget pastinya ya. Seperti temanya kali ini, yaitu pandangan generasi muda, khususnya tuh Gen Z terhadap lingkungan. Langsung aja nih kita perkenalkan narasumber kita. Halo teman-teman sobat Transform. Boleh nih Kak, Iya. kenalin diri dulu biar Oke, teman-teman. kenalin diri ya. Iya, boleh. Oke, nama saya Putri. Teman-teman bisa panggil Putri aja ya. Kebetulan masih berkuliah di Universitas Mataram. Sekarang baru semester 5, jurusan Ekonomi Pembangunan. Wes, keren. Iya, sebenarnya nggak terlalu terikat sama lingkungan ya, tapi Wah. sudah beberapa kali, alhamdulillahnya sudah pernah ikut terjun langsung dalam beberapa aktivitas untuk memperdayakan lingkungan seperti itu. Wah, keren banget ya. Sangat-sangat inspiratif Wah, buat kita-kita. wah, terima kasih Kak Ya. Indri. Oh ya nih Kak, selain kuliah nih, apa sih kesibukan Kakak sekarang ini? Kalau kesibukan lainnya, kebetulan saya ini banyak ikut, bukan banyak sih, ada beberapa ikut komunitas yang dimana komunitas-komunitas ini bisa juga sebagai media untuk melestarikan lingkungan gitu. Wah. Tapi sebagian besar saya berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan anak SD sekolah Wah, dasar gitu. keren Jadi ya. jadi nanti di pendidikan anak sekolah dasar ini, di situ juga kita menyelipkan informasi-informasi pembelajaran tentang lingkungan seperti itu. Gitu sih Kak Indri. Oh ya nih Kak, sebelum lebih jauh lagi nih, bisa nggak sih Kakak jelasin menurut Kakak tuh siapa sih sebenarnya Gen Z ini? Gen Z ya. Gen Z. Oke, kebetulan saya juga Gen Z. Iya. Sama-sama Kak Sama-sama Indri. Gen Z ya. Kita sama-sama Gen Z, kelahiran tahun awal 2000-an Iya, ya. benar. Kalau kita bilang Gen Z ini merupakan generasi yang lahir di antara akhir tahun 90-an sampai tahun 2010-an seperti itu. Iya. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan agak sedikit berbeda gitu, tapi secara umumnya kita ambil Gen Z ini kelahiran tahun 1995 ke atas sampai 2010 seperti itu. Jadi sebelum Gen Z ada namanya Gen Y atau generasi milenial gitu. Dan setelah Gen Z kita ada namanya generasi Alpha. Oh iya, itu benar. yang lahir di atas tahun 2010. Kita gitu, Gen Kak. Z ya berarti. Kita Gen Z. Oke. Oke. Oh ya nih Kak, apa sih yang membedakan cara berpikir Gen Z dengan generasi-generasi sebelumnya terkait isu-isu lingkungan ini? Terkait isu-isu lingkungan ya, kalau kita tarik lebih jauh nih, Gen Z kan lahirnya tuh di akhir tahun 90-an, Yap. di awal tahun 2000-an seperti itu. Jadi masa-masa itu di mana era-era teknologi itu baru masuk dan baru berkembang seperti Yap. itu. Jadi bisa dibilang generasi Z ini masa kecilnya sudah terpapar oleh teknologi. Ya, benar banget. Sudah masuk adanya media sosial yang dimana hal itu juga bisa membuat mereka mendapatkan informasi-informasi yang jauh lebih banyak karena mudahnya tadi mengakses informasi karena berkembangnya dunia digital seperti itu Kak. Jadi mungkin kalau untuk cara berpikirnya, karena semakin mudahnya mendapatkan informasi, Gen Z ini semakin banyak gitu peduli tentang isu-isu lingkungan. Maksudnya di sini karena Gen Z ini sudah semakin banyak mendapatkan informasi-informasi tentang kerusakan lingkungan, tentang global warming, tentang climate change. Jadi mereka merasa ternyata ada masalah-masalah seperti itu ya di luar sana, walaupun di lingkungannya sendiri itu belum berdampak seperti itu. Jadi mungkin mereka berpikirnya sudah lebih jauh, sudah lebih gimana sih saya bisa menyelamatkan bumi saya daripada generasi sebelumnya yang mungkin tidak memiliki informasi secara langsung seperti itu Kak. Keren banget ya. Iya, karena mudahnya teknologi sih. Iya. Jadi kita tuh lebih mudah dapat informasi juga ya. Betul. Nah, menarik ya. Jadi salah satu alasan kenapa Gen Z ini lebih peduli soal lingkungan itu karena mereka tuh punya akses
informasi yang jauh lebih cepat. Lebih cepat. Iya, dan mereka juga merasakan dampak lingkungan yang lebih Secara langsung. nyata ya, Iya, benar. Betul sekali. Keren banget ya berarti. Oh ya nih Kak, aku mau nanya nih. Sekarang kan kita tahu nih Gen Z tuh aktif banget di media sosial. Betul. Pastilah kita juga nih nggak bisa lepas dari media sosial. Betul ya. sekali. Menurut Kak Putri nih, seberapa besar sih peran media sosial dalam menyebarkan kesadaran lingkungan di kalangan anak muda tuh? Kalau peran media sosial sebenarnya perannya itu besar banget ya, karena kalau kita lihat sendiri ya, kita Iya. sendiri dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu tetap pantengin media Iya, sosial. bener banget. Apapun sekarang aktivitasnya selalu melalui media sosial, yang dimana itu merupakan salah satu kemudahan akses informasi dari teknologi itu tadi. Karena kita hidup dari baru kita lahir gitu kan, sudah masuknya dunia digital, kita sudah terpapar oleh teknologi. Nah, semakin berkembangnya usia juga kita semakin ketergantungan dengan teknologi itu sendiri. Jadinya banyak akses yang mudah didapat dari media sosial tersebut. Beberapa platform juga seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook seperti itu sudah banyak sekali influencer lingkungan, komunitas-komunitas yang ada di media sosial itu menyebarkan informasi-informasi tentang peduli lingkungan gitu. Jadi perannya itu sangat besar, di mana kita pun jika ingin mengkampanyekan sesuatu misalnya terkait emisi karbon seperti itu. Gimana cara kita untuk menyebarluaskan berita tersebut? Bagaimana cara kita menyebarluaskan informasi tersebut? Pastinya dengan media sosial. Iya, Di mana media sosial ini sudah sangat menjangkau orang banyak gitu. Kita nggak perlu repot-repot kalau misalnya menggunakan cara tradisional tuh menyebar selebaran, menyebar Iya, poster benar. sana sini. Kita tinggal masukin konten yang menarik, konten yang bisa mengedukasi masyarakat, mengedukasi followers kita. Jadi informasi itu sudah gampang gitu tersebarnya Kak. Jadi peran media sosial itu sudah sangat besar gitu ya pada diri kita, terutama Gen Z saat ini. Oh ya nih Kak Putri bisa kasih tips and tricks atau ada tips and trick nggak buat Iya. temen-temen nih yang nonton podcast ini? Oke, kalau tips and tricks untuk kita lebih aware sama lingkungan, mungkin teman-teman bisa mulai dari hal kecil yang terlebih dahulu ya, dari diri teman-teman dahulu. Contohnya hal yang paling kecil pun itu seperti mematikan lampu jika tidak dipakai, menutup keran air jika tidak diperlukan. Jadi hal-hal seperti itu bisa membantu dalam keberlangsungan lingkungan tempat tinggal teman-teman gitu. Hal-hal kecil lainnya itu seperti tadi tidak menggunakan plastik sekali pakai. Misalnya kalau untuk belanja, usahakan teman-teman bawa tas belanja masing-masing. Jangan Tas lagi organisasi menggunakan tas ya. kresek yang besar-besar itu loh. Iya, benar Itu banget. belum lagi dipisah-pisah untuk hal-hal lainnya. Produk-produknya masih menggunakan plastik. Lagi kita mau pakai plastik Iya, yang double besar, jadinya, double. aduh. Nah, itu tuh sangat tidak ramah lingkungan ya, apalagi plastik yang berulang-ulang kali dipakai seperti itu. Jadi usahakan bawa tas belanja sendiri. Dan misalnya kalau untuk beli minum tuh, usahakan bawa tumbler sendiri. Mau beli boba. Mau beli boba bisa pakai tumbler. Wah, iya Beli sih, ide kopi-kopi bagus di kafe itu bisa pakai tumbler loh. Kita bisa bawa dari rumah. Itu banyak kok tumbler-tumbler yang sudah kekinian ya, Iya, yang benar sudah banget. unik banget itu untuk kita bisa bawa ke tempat-tempat yang tempat-tempat nongkrong di kampus, di sekolah itu bisa. Dan teman-teman juga bisa menggunakan kalau mau beli makanan nih, cari pedagang atau penjualnya yang menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, nggak lagi menggunakan styrofoam, nggak lagi menggunakan plastik sekali pakai. Nah, itu ada beberapa penjual makanan yang menggunakan karton tuh. Oh iya. Iya, jadi itu lebih ramah lingkungan daripada plastik. Karton itu kan terbuat dari serat-serat pohon. Kayak tuh Kak, rice bowl gitu. Iya, rice bowl Oh. itu kan ada yang pakai agak Wadahnya itu? kardus ya. Iya. Nggak pakai styrofoam lagi. Nah, itu teman-teman bisa mendukung pedagang-pedagang yang berjualan seperti itu daripada membeli di tempat yang masih menjual menggunakan plastik sekali pakai seperti itu. Itu salah satu
mendukung UMKM lokal juga ya. Keren sih itu juga. Iya, teman-teman juga bisa ikut bergabung di komunitas-komunitas yang peduli lingkungan. Teman-teman juga bisa ikut volunteeran nih, relawan nih, jadi relawan. Seru tuh. Iya, ikut sosialisasi untuk mengkampanyekan gerakan peduli lingkungan. Terus teman-teman jika tidak bisa berdampak langsung nih ke orang banyak, bisa mendonasikan rezeki ya, bisa mendonasikan uang ke lembaga-lembaga yang ikut mengkampanyekan dari peduli lingkungan tersebut. Jadi nanti uangnya bisa disalurkan untuk konservasi lingkungan gitu. Mungkin itu aja ya yang udah banyak banget nih disampaikan sama Kak Putri. Tips and trik dan pengalaman-pengalaman Kak Putri selama berada di komunitas ya. Yes, Keren betul. banget sih. Saya jadi terinspirasi buat ikut komunitas peduli lingkungan. Mungkin boleh ya Kak kita ikut. Boleh banget sih nanti. Oke teman-teman, mungkin itu aja podcast kita kali ini dengan tema Gen Z peduli lingkungan. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.